Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mirliana Sari, NIM 2018-12-20208. Saya dari kelas KKLH. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Keuangan, Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam ketatanegaraan, BPK memiliki kedudukan yang sejajar dengan MPR, Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Dasar Hukum Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23E Ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 3 Ayat 1. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 1. BPK juga memiliki tugas penting, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan negara lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara. BPK juga memiliki beberapa wewenang, diantaranya menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang ketiga, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah, serta banyak lagi wewenang yang dimiliki oleh BPK. BPK juga memiliki 3 nilai dasar. Yang pertama, independensi, yaitu kelembagaan BPK memiliki organisasi yang bergerak secara individu. Dan yang kedua, integritas, yaitu BPK dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kejujuran, keobjektifan, dan ketegasan. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan melakukannya secara hati-hati, teliti, cermat, dan berpedoman pada standar. BPK juga memiliki visi misi yang dapat membantu keuangan negara. Visinya yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Sedangkan misi BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Yang kedua, melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Peraturan perundangan yang mengatur tentang keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu yang pertama, melakukan perencanaan, yang kedua, mengumpulkan bukti pemeriksaan, yang ketiga, mengembangkan temuan pemeriksaan, yang keempat, melakukan supervisi, dan yang terakhir, menyusun laporan. Hasil pemeriksaan BPK meliputi 3 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini. Yang kedua, pemeriksaan kinerja yang menghasilkan temuan, simpulan, reaksi. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menghasilkan simpulan. Opini BPK ada 4 jenis, yaitu yang pertama, wajar tanpa pengecualian, yang kedua, wajar dengan pengecualian, yang ketiga, tidak wajar, yang keempat, tidak memberikan pendapat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional. Tetapi
PWK masih melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan juga secara optimal. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.